variabel-variabel apa yang akan nanti disusun gitu. Jadi setelah itu baru kita mulai meregres gitu ya. Kita akan meregresi model yang sudah teman-teman susun gitu, dan nanti kita menginterpretasikan gitu ya, menginterpretasikan apa yang sudah kita regres gitu, apa sudah kita hitung di aplikasi Stata gitu. Nah, pada dasarnya Stata ini wait ya. Nah, Stata ini saya clearkan dulu ya. Ini pekerjaan saya sebelumnya, saya close dulu. Quit. Nah, sebentar saya quit. Nah, sebenarnya ini udah belum ya? Sudah tampil di home-nya Stata belum ya? Belum jadinya. Nah, ini ya sudah tampil ya. Nah, ini sebenarnya user interface-nya kan sebenarnya seperti ini ya. Lumayan mudah gitu ya. Maksudnya lumayan UI UX-nya bagus gitu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah menginstal Stata, harapannya sudah ya. Jadi nanti akan dihadapkan di. Nah, ini versi saya tuh versi laptop saya tuh versi Mac OS gitu ya. Jadi nanti kalau Windows gitu biasanya hampir mirip gitu sama kalau teman-teman pakai Windows gitu ya. Pasti di sini ada list of variabelnya di sini nanti. Ini list of variabelnya. Lalu nah di sini ada properties, ketutupan zoomnya. Ada propertiesnya gitu ya. Nah, ini sekarang saya pakai versi Stata 16 ya. Tapi tahun ini sudah ada versi yang 17, ini kan sudah ada nih ya. Stata 17 available gitu, bisa di-download. Ini ada beberapa new features gitu ya. Tapi featuresnya yang ya mestinya sudah ada di sebelumnya, tapi ini mungkin disempurnakan gitu ya. Nah, ini user interface-nya seperti ini. Ini sebenarnya license ya, ada istilahnya berbayar gitu, tapi di Indonesia biasanya di internet banyak persebaran versi-versi kopinya gitu ya, yang bisa dicari untuk educational purposes ya, untuk kebutuhan edukasi. Tapi untuk kebutuhan bisnis itu sebenarnya tidak bagus gitu ya kalau kita menghack sesuatu gitu. Tapi untuk educational purposes it's okay gitu. Terus nah nanti ini sebenarnya akan saya praktekkan satu persatu. Kemarin kan kita ada satu file yang mungkin sudah saya share belum ya? Kayaknya sudah ya di chat ya kemarin ya. Yang a guide to getting started with empirical works. Nah, pada mata kuliah ini kan kita basicnya kan kita akan membuat empirical works ya, suatu studi empiris di mana kita mencari hubungan antar variabel ekonomi gitu, antar variabel ekonomi yang yang kita cari nanti hitung-hitungan koefisiennya dan hubungannya seperti apa gitu. Nah, sebelum masuk ke itu kita harus cek ya jenis-jenis data kita gitu. Jenis-jenis data kemarin kita sudah beberapa sampaikan gitu ya. Nah, ini guide to empirical works gitu ya. Yang file kemarin gitu. Ya ini ya. Jadi kita nanti cek gitu ya, apakah memang datanya itu seperti apa, teman-teman data seperti apa, terus bagaimana Nah, kalau teman sudah punya file ini kan nanti tinggal di copy aja gitu ya. Jadi kita bisa cek pertama, cek your data, know your data kan ya. Jadi
datanya itu seperti apa, teman-teman yang punya seperti kemarin ada data pakai data perbankan, data agregat makroekonomi, ada yang pakai data mikroekonomi gitu ya. Nah itu dicek nanti detailnya gitu seperti apa. Nanti kalau butuh komen-komennya kan nanti tinggal di copy ini aja ya, di copy ini toh. Nah ini komennya ini variabelnya gitu ya. Sebagai contoh kita move ke sebelum pakai Stata saya mungkin akan jelaskan ini ya, OLS regression with Stata dengan ini apa metode yang paling mudah gitu ya mengenai linear regression ya, OLS using Stata atau linear regression using Stata. Nah ini saya temukan dokumen yang mungkin sangat convenient untuk dibaca atau sangat mudah untuk dipahami gitu ya, dan juga diikuti gitu. Jadi kan apa namanya, kita practical approach-nya ya. Jadi pendekatan secara praktikal kan kita punya namanya independent variables dan dependent variables. Nah, jadi kan kita intinya kita akan mengestimasi suatu unknown effect ya, betanya itu ya, pengaruhnya itu ya, di mana unknown effect itu adalah suatu perubahan satu variabel terhadap variabel yang lainnya gitu. Misalnya katakanlah kelompok berapa kemarin jumlah apa e-commerce mempengaruhi apa gitu ya, pendapatan kurir apa pendapatan perusahaan ekspedisi dan segala macamnya gitu. Nah itu kan satu saling yang lainnya mempengaruhi gitu. Nah, tapi kan kita di sini punya berbagai macam variabel yang dikontrol gitu ya. Jadi ada Y sama dengan X1, X2, X dan sampai Xn ya. Nah, paling enggak ada 5 gitu yang bisa di variabel yang bisa dimasukkan ke dalam model gitu. Nah, pada dasarnya nanti di Stata kita akan punya dua tipe gitu ya. Kita akan menggunakan command, yaitu kita punya dependent variables yang teman-teman sudah tentukan gitu. Lalu juga independent variables pakai S ya. Jadi ada beberapa independent variables gitu. Komennya nanti yang dipakai regress XY gitu. Jadi maksudnya regress XY itu misalnya gini ya. Ini kita copy dulu coba. Kita copy, masuk ke statanya gitu ya. Nah ini kan di Stata ini kan belum ada datanya ya, belum ada datanya. Jadi kita bisa ambil, sebenarnya kita bisa ambil contoh datanya ya. Kalau belum punya data, kita bisa cek datanya di example dataset di files gini ya. Example dataset, kita cek di sini ya. Kita bisa mendescribe auto, auto 2 atau apa gitu ya. Kita pakai, coba kita pakai apa namanya, beberapa katakanlah pakai auto gitu ya. Use auto DTE. Nah, use auto DTE. Nah, kita apa namanya? Ini komennya tuh di sini ya. Misal kita mau memakai sistem use. Kita copy aja sistem use ini kan. Bisa pakai file. Nah, setelah kita sistem use, kita sudah describe nih. Kita describe ternyata ada berbagai macam variabel di sini. Variabel yang kita punya di dataset kita. Nah, kalau teman-teman punya dataset kan nanti bikin sendiri ya, bikin dataset sendiri ya. Nah, ini data editor nih ya. Nah, ini data editornya. Nah, nanti teman-teman bikin kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman itu punya data cross section gitu ya. Cross section kan biasanya kita punya banyak individual misalnya ini karena pakai data yang di bawah Stata ya, data merek mobil dan berbagai macam propertinya seperti harganya, terus kilometernya gitu, terus headroomnya berapa, headroomnya, trangnya, beratnya gitu ya. Jadi spesifikasinya lah propertinya gitu. Seperti AMC Concorde, ada Chevrolet gitu ya, ada banyak Honda Accord, Toyota. Nah, ini namanya cross section ya. Jadi satu individual gitu dalam satu waktu gitu. Nah, ada banyak teman-teman nanti yang memakai panel data gitu ya.
panel data dan juga time series data. Nah, kalau time series data kita bisa coba cek ya ada examplesnya ya. Example tentang ini lapse expectation ini panel data atau coba ya. Kita harus use dulu ya. Kayaknya kalau panel data ini di S-line 1 gitu ya. Oh, bukan ini nih. Kalau time series ya nanti kita cek apa namanya yang di itu ya, yang di bawah itu bukan merek mobil gitu ya, tapi itu nanti kita pakai apa namanya year-nya atau bulannya atau waktunya gitu ya, atau kuartalannya gitu. Nah ini rata-rata contohnya ini kan cross section ya, jadi ada state gitu, region, ini ada beberapa variabel yang bisa dipakai. Nah ini tergantung minggu depan mungkin bisa dilihat datanya teman-teman itu sampai mana, nanti kita bisa cek apa namanya, kita bisa cek itu datanya jenisnya apa, lalu nanti penggunaannya seperti apa gitu ya. US life expectation coba ya. Nah ini yang time series ya, US life expectation gitu ya. Jadi kalau nanti time series, katanya teman-teman time series nanti dibuat seperti ini ya. Jadi urut dari 1900 sampai berapa gitu. Jadi kalau teman-teman ya 2010, ini 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sampai terus di sampingnya adalah variabel independennya yang teman-teman mau bangun modelnya gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau terus nanti mungkin saya share yang ini ya. Jadi kita kalau mau meregress gitu kan nanti sebelumnya kita harus cek dulu datanya gitu ya. Apakah datanya itu bagus atau enggak. Kita bisa apa namanya? Kita bisa klik gini ya, summarize gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini observasinya ada berapa gitu ya. Setiap variabelnya, min-nya, standar deviasinya, min and max-nya gitu ya. Jadi ini kan minimal ada 99, ada 100 tahun gitu ya. Datanya ada 100 tahun gitu. Dari 900-an sampai 999 gitu. Nah, ini beberapa variabelnya, ini adalah ada labelnya ya, life expectation gitu ya. Bisa kita describe kan ya, describe. Nah, ini adalah variabelnya namanya LE itu adalah life expectancy gitu ya. Life expectancy untuk pria, wanita, untuk white males, white females gitu ya, blacks atau black males, black females gitu. Nanti jadi teman-teman harus bangun datanya di editor atau di Excel gitu ya, di Excel file gitu. Nah setelah nanti punya Excel file gitu ya, misalnya saya punya Excel file gitu ya, saya cek dulu. Itu yang series ya. Terus misalnya ini saya punya data
Nah, ini saya punya data Excel ya, Excel file ya. Jadi ini panel data yang kita bisa identifikasi. Ada banyak individual atau banyak negara ya. China, Hong Kong, Indonesia gitu ya, Jepang, dan tahunnya juga berbeda-beda, ada 196 sampai 2012 gitu ya. Jadi across individual dan across time gitu. Terus di sini adalah nama variabelnya adalah foreign direct investment, financial development, ini institutional level, lalu ini GDP per kapitanya gitu. Jadi disusun seperti ini. Nah, misal saya punya data judulnya chapter 3 Asian 10 data, 10 negara ASEAN gitu ya. Lalu akan kita masukkan ke Stata gitu. Let's see. Nah, ini tinggal file, nanti diimport gitu ya, ada Excel file teman-teman yang membangun file di Excel gitu. Terus browse ya, nanti bisa cek di filenya disimpan di mana gitu. Saya simpan di mana ya? Econometrics chapter Asian Data 10 ya. Kita masukkan. Nah, di sini kan sudah ada terlihat ya itu, terus di import first row as variable names gitu ya. Lalu ditekan OK. Nah, ini kita udah masuk ya. Kita di sini cek import Excel dari file yang tadi, dan ini variabelnya kita punya country, kode negaranya, tahun, terus GDP per kapita, institution, dan financial development, dan financial foreign direct investment. Jadi investasi akan mempengaruhi, ibaratnya gini adalah investasi akan mempengaruhi financial development suatu negara gitu ya. Nah, lalu untuk sebenarnya untuk kita tahu gitu ya, atau untuk kita cek langkah-langkahnya gitu ya. Jadi kita punya langkah-langkahnya menggunakan kita bisa record gitu, bisa cek atau bisa tulis langkah-langkah yang kita tanpa hilang gitu ya. Nah, jadi kita bisa cek melalui do file gitu ya. Jadi kita bisa save, kita bisa simpen gitu untuk digunakan di project-project berikutnya gitu. Jadi kita pakai namanya do file gitu ya. Klik do file gini. Coba saya share do file. Nah, ini kan do filenya kan masih kosong ya, masih kosong. Nah, saya save beberapa karena beberapa kali mengerjakan gitu ya, saya juga bisa sudah save gitu ya. Do file yang cancel. Do file yang memang kita pakai gitu ya. Econometrics, panel data yang do file gitu ya, filenya do file gitu ya. Do filenya mana ya? Do filenya sebentar. Do file. Nah, ini panel data do file gitu ya. Nah, ini beberapa yang sudah saya susun gitu ya. Sudah saya susun, bisa saya record, saya save, saya simpan, saya bisa pakai di data-data yang lain, tinggal diganti diganti variabelnya aja gitu. Nanti mungkin bisa dilakukan juga gitu ya. Nah, kalau kita coba cek grafiknya gitu ya. Jadi kita bisa cek di sini do file. Oh, ini do filenya panel data. Kita bisa cek. Nah, sebelum kita melakukan regresi gitu ya, kita harus cek datanya deskriptif statistiknya, terus sebaran distribusinya gitu ya. Jadi kan ini kan kita cek. Ini ketutupan panel zoom-nya. Sorry.
Kita jalankan aja ini dulu. Nah, kita bisa cek summarize-nya ya, summarize sum-nya, terus kita bisa cek pakai histogramnya gitu. Nah, histogramnya. Nah, ini kan kita cek ya, density dari logaritma natural dari foreign direct investment-nya gitu. Jadi kita cek normality-nya seperti apa gitu. Jadi nanti cek your data dulu gitu ya, kalau udah punya data. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya yang pertama, ini ya, bisa dicatat ya langkah-langkahnya ya. Jadi wait. Nah, di sini kita berarti langkah-langkahnya apa? Cek data gitu ya. Jadi dengan summarize gitu ya, dengan summarize, lalu dicek dengan histogram. Dan nanti kalau sudah tinggal di regresi gitu ya. Nah, misal kita ini mau meneliti gitu ya, mau meneliti efek dari GDP dari institutional levelnya, dari FDI, dari foreign direct investment-nya terhadap financial development di suatu negara gitu, di ASEAN gitu, Asia 10 gitu ya. Nah, kita tinggal ketik ini regress gini ya, kita klik regress, terus nama dependent variabelnya yang pertama, independennya ditaruh sini gitu ya. Nah, tinggal di run aja gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan menghadapi akan punya hasil yang seperti ini gitu ya. Hasilnya kita cek di sini regresinya seperti ini. Nah, hasilnya kalau teman-teman belum tahu artinya, maksudnya gitu ya, ini ada di penjelasannya, ada di sini gitu ya, di OLS ini. Jadi kita tadi punya dependent variables, punya independent variables, lalu punya data. Jadi kita regress ya, kan tadi saya regress, Y-nya itu adalah level of financial development di suatu negara, dipengaruhi X1-nya itu adalah GDP per kapita, X2-nya itu adalah level of institutional level di suatu negara tersebut, lalu X3-nya itu adalah foreign direct investment atau investasi luar negeri gitu ya. Nah, teman-teman harus punya model ini dulu ya, nanti tinggal di regress apa yang mau di regress di sini, X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa gitu. Nah, ini kan tadi yang summarize gitu ya. Jadi kita punya, ketika kita klik summarize gitu, nah kita ini adalah variabel-variabel yang mau dipakai, nanti kita bisa cek berapa observasinya, minimum dan maksimumnya, minnya gitu ya, seperti apa gitu. Nah, tadi kan kita meregress gitu ya, kita punya beberapa angka-angka statistik di sini gitu ya. Angka-angka statistik yang artinya apa nih, number observation jelas itu adalah jumlah observasinya, F-nya itu apa, probability of F-nya itu apa, kan biasanya di econometric sudah dijelaskan gitu ya. Nah, di sini saya persingkat saja gitu ya, di penjelasan yang sangat di sini sudah dijelaskan. Misal kan kita tadi ngeran regression, kita melakukan regresi dari financial development yang pengaruhnya terhadap FDI, GDP per kapita, lalu juga level of institutionnya. Nah, di sini dia meregress ini ya, dependentnya ini, independennya ini, kan outcome variable itu sama dengan dependent variables, lalu prediktornya apa atau prediktor. Nah, ini aja yang lebih simple. Enggak deh. Nah, ini aja coba. Yang prediktornya banyak atau independennya banyak. Di sini nanti teman-teman di startup bisa bikin model seperti ini ya, yang pengaruhnya apa, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi outcome variabelnya, dependent variabelnya apa, lalu prediktor independennya itu apa gitu ya. Lalu koma, robust gitu. Nah, ini sebenarnya bisa di copy ya.
bisa di copy terus dipindah ke Stata, dan nanti ini disesuaikan aja variabelnya yang rekan-rekan di sini punyai gitu ya. Nah, ini maksudnya di sini kan kita cek ya, berarti di sini ada number observation, jelas itu ada number of observasi yang kita punya. Lalu probability F-nya itu apa? Itu adalah p-value yang it indicates reliability of X to predict ya. Jadi bisa memprediksi X reliability dari X yang untuk memprediksi variance dari Y-nya. Nah, R-square itu apa ya? R-square itu menunjukkan seberapa besar gitu variance dari Y yang dijelaskan oleh X gitu ya. Jadi semakin tinggi R-square-nya semakin bagus gitu. Nah, di sini kita lihat two tails p-value test hypothesis that its coefficient is different from zero. Jadi kita ketika ini nanti lebih rendah daripada 0,1 itu artinya bisa katakan is almost significant atau significant gitu ya. Tinggal persentasenya biasanya kan 0,05 atau 0,01 lah gitu biasanya. Pakainya standarnya seperti itu. Nah, kalau p-value-nya ini ya, ini kurang dari 0,01, maka itu bisa dianggap ada hubungan secara ekonometris ada hubungannya gitu ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya bisa dicek di koefisiennya gitu ya. Koefisiennya dicek di sini, misal ini kan 0,00 gitu, jadi kan ini sangat signifikan gitu ya. Artinya hubungannya ini akan negatif sebesar 2,61. Nah, ini ketika percentage ini naik 1%, 1 unit measurement, maka akan menurunkan sekitar 2,6% gitu ya. Nanti saya share ini filenya biar teman-teman bisa latihan gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini gitu ya. Kalau kita cek di sini ini, maka di sini yang signifikan apa gitu ya. Yang disignifikan yaitu ini kan lebih dari 0,1 ya level of confidence-nya, jadi level of signifikansinya. Jadi ini tidak signifikan. Jadi sebenarnya GDP per kapita itu tidak berpengaruh ke financial development suatu negara gitu ya. Tapi level of institutionalnya itu mempengaruhi. Jadi semakin bagus level of institution level itu ukurannya nanti mungkin governance-nya dan segala macam itu akan meningkatkan sejumlah koefisiennya 0,98 FDI-nya gitu. Bisa percentage, bisa nanti ukurannya apa gitu ya. Lalu yang ini juga signifikan ya, 0,0 sangat signifikan. Jadi foreign direct investment, investasi asing itu bisa meningkatkan financial development di suatu negara. Artinya gitu. Jadi diperhatikan ini, lalu juga diperhatikan koefisiennya gitu. Ini negatif, ini positif. Hubungannya ini seperti apa? Misal nanti kelompok ini kan kemarin ada yang membahas banyak hal ya, jadi nanti bisa dicek hasilnya seperti apa gitu ya. Nanti juga ini kan tinggal nanti diinterpretasikan dari sini gitu ya. Nah, ini kalau ini lebih ke econometrics sih ya. Nah, nanti dari hasil yang ditampilkan di Stata itu ya bisa nanti kita membuat standar table yang standarnya standar jurnal internasional gitu ya. Itu nanti memakai ini ya STAB gitu ya. Oke, STAB. Jadi kita tinggal ketik di sini ya. Establish table step. Nah, kita punya step ini gitu. Jadi ini bisa di copy ke Excel atau ke Word gitu ya. Nah, ini korelasi ya. Jadi kita cek juga sebelum pertama kan tadi langkahnya adalah mendescribe, terus summarize, lalu nanti kita cek korelasi antar variabel ya seperti apa. Apakah itu mengukur hal yang sama gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak. Nah, jadi itu dulu aja. Jadi
Nanti bisa cek juga specification errornya ya seperti apa di tes. Ada heterocodasticity gitu ya. Ada pakai estat di copy aja sini ya, estat head test gitu ya. Estat head test. Estimate statistik. Oh, sebentar ya, saya copy dulu aja. Ya, jangan pakai elasticity-nya headstart. Nah, ini kan kita tes ya, apakah ada heterocodasticity-nya gitu. Anunya adalah constant variance gitu ya. Jadi ini kita cek bahwa itu significance. Artinya apa? Artinya kalau memang itu signifikan gitu ya. Jadi there is ada homocodasticity atau graphical, itu tes Brosbaken-nya gitu ya. Itu kan ada constant variance di gitu. Jadi pada problemnya, ketika memang ada problem tersebut gitu ya, jadi kita bisa menggunakan robust standard error gitu ya, yang tadi saya sebutkan menggunakan model robust. Jadi di model yang kita lakukan di sini gitu ya, kita lakukan di sini, kita coba kita copy, kita copy di sini, terus kita kasih koma, kita kasih opsi robust. Nah, itu berarti dia sudah take into account problem-problem heterocodasticity gitu ya. Makanya di sini hasilnya pun tidak jauh berbeda ya, hanya beberapa, hanya 0,0001 ya di p value-nya, dan di koefisiennya saya rasa hampir mirip dan bahkan sama gitu ya. Jadi nggak ada, sebenarnya yang tadi itu tidak ada problem, tapi cuman kita tetap intinya tetap men-tackle problem tersebut gitu ya, persiapan gitu. Lalu kita juga tadi tinggal di copy aja ya OVO testnya seperti apa, lalu link testnya ya dengan specification error, lalu multicollinearitas dengan variance variance inflationnya gitu ya. Nanti ini saya bagikan supaya nanti bisa teman-teman bisa latihan gitu ya, ketika menggunakan datanya digunakan di regress di stata gitu. Nah, nanti juga bisa nih cek cek normality-nya ya dengan kernel density estimation, dengan histogram yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nanti mungkin bisa saya share di grup di chat sini ya. Nah, udah saya share di
ini ya, saya share di chat box di Zoom-nya, tinggal di download gitu. Lalu bagi yang memakai panel data gitu ya, yang memang khusus panel data itu ada beberapa perlakuan khusus gitu ya, perlakuan khusus terkait panel data, terutama nanti juga time series ada perlakuan khusus juga sih sebenarnya. Nah kalau panel data kan nanti mungkin bisa saya jelaskan di minggu depan gitu ya. Tapi yang paling penting kita punya model sepertinya. Ini kan model yang kita bangun tadi ya. Jadi wait. Nah, kita punya model ini, jadi kita punya breakdown model determinan dari financial development gitu ya. Jadi IT itu adalah mewakili dari individual country-nya sama time frame waktunya gitu ya. Jadi GDP per kapita, variabelnya level institution, lalu FDI gitu ya. Level institusinya skalanya 1 sampai 100, financial development adalah percentage dari kredit per GDP gitu. Lalu GDP per kapitanya itu konstan, lalu FDI-nya dalam dolar gitu ya. Nah, nanti kalau memakai panel data nanti mungkin bisa dites masing-masing ya, ada di menggunakan OLS atau menggunakan pool atau menggunakan random effects gitu ya, atau menggunakan fixed effects gitu. Nanti dengan beberapa testing yang bisa dilakukan gitu. Nah juga semuanya gitu ya harus melakukan yang namanya diagnostic test dulu gitu, atau classical assumption test atau Gauss-Markov assumption test gitu ya. Seperti ya cek normality-nya, terus multicollinearity-nya, heterokedastisitasnya gitu ya. Lalu autocorrelation-nya ada atau tidak gitu ya. Nah, juga nanti setelah kalau ada beberapa problem nanti bisa direktify ya, bisa diperbaiki ya dengan menggunakan cluster individualnya, dengan lepas standard error, dengan autocorrelated R1 atau nanti kalau datanya lebih pendek gitu ya, at least 5 tahunan gitu, itu bisa menggunakan model difference and system difference CMM. Nah ini nanti akan saya jelaskan mungkin minggu depan mungkin ya. Oke. Itu ada pertanyaan? Oh ada kelas lain ya, udah mulai ya kelas lainnya ya, jam 1 ya? Atau jam setengah 2? Pak. Ya, banyak yang kelas, udah ada kelas lain, Pak. Oke, jam berapa mulainya? Jam 1 tadi, Pak. Udah mulai jam 1 ya, oke. Jadi gitu aja ya, berarti kalau ada yang kelas bisa ngikut kelas jam 1 itu. Yang lain ada pertanyaan enggak? Nanti Mbak Cynthia direkap ya Mbak ya, absennya ya? Iya.